Halo, perkenalkan nama saya Kania Fatimah Savana dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda mengetahui potensi underground coal gasification untuk energi di masa depan. Apa yang terlintas di benak kita saat mendengar kata Indonesia? Tentu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, bukan? Salah satunya adalah batu bara, yang merupakan komoditas tambang yang vital di Indonesia. Negara kita memiliki cadangan batu bara mencapai 32 miliar ton. Adapun 3 daerah yang memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Di negara kita yang kaya ini, kita masih bergantung kepada minyak dan gas bumi atau migas. Padahal batu bara yang kita miliki lebih melimpah dibandingkan migas. Kita juga dihadapkan dengan persoalan seperti tidak berimbangnya antara produksi migas dengan peningkatan konsumsi di dalam negeri. Produksi gas alam juga diprediksi akan turun di beberapa tahun ke depan. Bukankah ini menjadi peluang kita memanfaatkan batu bara yang melimpah sebagai solusi alternatif, terutama untuk batu bara yang sulit ditambang secara konvensional? Nilai tambah untuk batu bara yang berada di bawah permukaan bumi dapat diperoleh menggunakan metode underground coal gasification atau UCG ini. Metode UCG ini adalah metode mengkonversikan batu bara yang berada di bawah bumi atau tidak ditambang menjadi gas secara in situ. Hasilnya dapat berupa synthetic natural gas atau SNG, BBM sintetis, dan bahan kimia seperti amonia, metanol, dan lain-lain. Menurut Badan Geologi Kementerian SDM Republik Indonesia, sumber daya UCG ini mencapai 12,7 miliar ton di tahun 2018 dan dapat terus bertambah seiring berjalannya kegiatan evaluasi dan eksplorasi yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan proses dari UCG ini sendiri? Yang pertama dilakukan pengeboran terhadap 2 hole bore yang berbeda. Yang pertama difungsikan sebagai sumur injeksi dan yang kedua sebagai sumur produksi. Kedua lubang bor ini mencapai lapisan batu bara atau coal seam. Lapisan batu bara umumnya mencapai 5 meter. Setelah oksigen murni diinjeksikan ke sumur injeksi, abu batu bara akan tetap tinggal di bawah tanah dan hasil gasnya akan dialirkan ke sumur produksi. Di atas permukaan, gas ini akan diekstraksi dengan cara syngas yang berupa hidrogen dan karbon monoksida dipisahkan dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dimanfaatkan untuk bahan Enhanced Oil Recovery atau EOR. Selanjutnya, terdapat keunggulan dari proyek UCG ini. Yang pertama, menurut perhitungan Puslitbang Teknira, diperoleh hasil bahwa potensi UCG ini mencapai lebih dari 35 kali gas alam ataupun coal bed metan. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya batu bara yang tidak layak ditambang secara konvensional dapat bermanfaat dan menguntungkan apabila ditingkatkan nilai tambahnya. Yang kedua, dampak negatif dari perusakan lingkungan dapat dihindari melalui metode UCG ini. Emisi CO2 lebih rendah karena berkurangnya unit proses dan tidak ada emisi metana seperti penambangan batu bara konvensional. Yang ketiga, untuk memenuhi ketersediaan pasokan energi nasional, kita dapat memanfaatkan hasil UCG ini. Hasil UCG dapat berupa SNG, BBM sintetis, dan bahan kimia seperti amonia, metanol, dan lain-lain. Hasil samping UCG ini dapat berupa CO2 yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk Enhanced Oil Recovery atau EOR, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi minyak nasional. Yang keempat, biaya modal dan biaya produksi fasilitas UCG ini dapat lebih rendah karena tidak adanya reaktor gasifikasi. Biaya pengolahan dan pengangkutan batu bara juga dapat ditekan, begitu pula dengan penanganan abu batu bara. Proyek UCG secara komersial telah berkembang di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, India, Australia, Selandia Baru, dan Cina yang menghasilkan tenaga listrik, bahan bakar cair, dan juga gas alam sintetis. Uzbekistan adalah negara yang menggunakan UCG ini secara skala besar
sebanding dengan kemampuan untuk membangkitkan listrik sebesar 80 MW sejak 1945. Oleh karena kegiatan UCG ini berada di bawah permukaan tanah, maka diperlukan peran dari seorang geologis. Ada beberapa tahap yang melibatkan seorang geologis andil di dalamnya. Yang pertama adalah tahapan eksplorasi. Teknologi UCG ini memacu pengembangan kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru batubara pada kedalaman lebih dari 200 meter. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti aspek geohidrologi, antara lain muka air tanah, kualitas lapisan ekuifer, hubungan antara air tanah dengan air sungai, dan sebagainya. Dan juga ada aspek geomekanika seperti sifat fisik batuan, amblesan tanah, dan juga kemiringan lereng. Di tahap kedua ada pemodelan. Seorang geologis dapat menggunakan data eksplorasi untuk memodelkan cadangan batu bara, atau dapat juga berupa pemodelan air tanah. Yang ketiga ada kontrol, di mana penanganan di bawah tanah perlu difokuskan kepada pengolahan air tanah, sistem pemantauan air tanah, dan kontrol terhadap tekanan rongga air tanah. Pemantauan harus terus dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan yang sudah dipersiapkan. Kesimpulannya adalah batu bara di kedalaman lebih dari 200 meter belum dimaksimalkan di Indonesia. Dan kesimpulan yang kedua, metode UCG memiliki potensi lebih dari 35 kali gas alam dan coalbed metan, sehingga dapat diaplikasikan sebagai strategi penyediaan energi di masa depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.